Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Mari kita mengangkat suatu pujian, yaitu mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu,
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah walaupun secara online. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu tokoh tentang Yusuf. Nah, kalau kita berbicara tentang Yusuf, maka tidak habis-habisnya satu tokoh ini yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yang sangat boleh memberikan contoh bagi kita. Nah, hari ini yang kita perlu pelajari dari Yusuf adalah kelimpahan di dalam pengampunan, kelimpahan di dalam kasih. Ada banyak orang hanya tahu bahwa kelimpahan itu adalah hanya kelimpahan dalam berkat. Tetapi hari ini kita belajar dari yang namanya Yusuf. Kita tahu bahwa yang namanya Yusuf ini adalah orang yang selalu disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang, difitnah, bahkan mau dibunuh. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang sebenarnya Yusuf lakukan, kalau kita pelajari bahwa bagaimana Yusuf ini bisa dia mengampuni saudara-saudaranya. Artinya adalah, apa yang saya maksudkan dengan kelimpahan pengampunan adalah, jadi pada waktu dia mengampuni, maka yang namanya pengampunan terhadap saudara-saudaranya tidak pernah habis-habis. Itulah namanya kelimpahan dalam pengampunan. Sekalipun sebenarnya bahwa saudara-saudaranya itu sudah menyakiti dia, sudah memfitnah dia, sudah membunuh dia, membuang dia ke sumur, tetapi yang namanya Yusuf, dia tetap bisa mengampuni saudara-saudaranya. Itulah namanya kelimpahan di dalam mengampuni. Jadi kalau kita pelajari bahwa yang namanya Yusuf ini, dia selalu mengampuni sekalipun saudara-saudaranya membenci dia, saudara-saudaranya itu berkhianat kepada dia, tetapi dia senantiasa boleh mengampuni. Maka itu sebabnya kenapa hari ini kita perlu belajar bahwa yang namanya kota pengampunan daripada Yusuf tidak pernah habis-habisnya. Jadi dia selalu bisa mengampuni. Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana Yusuf itu, bahwa dia itu adalah memiliki kasih yang sangat luar biasa. Memiliki kasih yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita pelajari bagaimana Yusuf itu mengasihi saudara-saudaranya. Tapi sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebenarnya bahwa dia itu mengasihi saudara-saudaranya, mari kita dengar pujian berikut ini. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu,
puji Tuhan kita akan melihat yang berikut bagaimana kita belajar dari yang namanya Yusuf. Kelimpahan di dalam kasih, kelimpahan dalam dia mengasihi. Nah, kalau kita pelajari di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 sampai 21, maka di situ kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, bayangkan betapa luar biasanya Yusuf ini bisa mengampuni, bisa mengasihi saudara-saudaranya. Pada waktu kapan? Pada waktu sebenarnya hal-hal yang tidak mengenakan, dia dibenci, bahkan dia diperlakukan tidak adil. Tetapi Yusuf, dia berkata bahwa engkau bisa mereka-rekakan yang jahat kepada saya, kata Yusuf. Tetapi aku tahu bahwa aku mengasihi engkau, tidak akan pernah saya tidak mengasihi engkau. Jadi berarti firman Tuhan ini boleh menolong kita, mengingatkan kita bahwa yang namanya Yusuf ini, kota mengasihinya tidak pernah habis-habisnya dalam mengasihi saudara-saudaranya, padahal saudara-saudara yang begitu benci kepada dia. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa dia tetap mengasihi yang namanya saudara-saudaranya. Lalu yang berikut kita pelajari, yang ketiga adalah kelimpahan di dalam berkat. Kelimpahan di dalam berkat. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2, kita di situ belajar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi yang ketiga adalah kelimpahan di dalam berkat. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita belajar bahwa bagaimana Yusuf memiliki kuota berkat yang tidak habis-habisnya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, jadi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, betapa perlunya bahwa yang namanya penyertaan Tuhan terhadap hidup kita, terhadap keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Kalau kita pelajari dari firman Tuhan ini, yang membuat Yusuf berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai dia senantiasa. Tuhan menyertai dia. Nah, itulah sebabnya kenapa dia memiliki yang namanya berkat yang melimpah-limpah. Apa saja yang dia perbuat, dia berhasil. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyertai dia, maka kelimpahan di dalam berkat. Nah, kekasih Tuhan, mari kita pelajari dalam hidup kita. Apakah hari-hari ini ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita mencoba dengan kekuatan sendiri? Atau kita mencoba dengan kemampuan kita sendiri? Tetapi dalam perjalanan kita tidak bisa melakukannya. Tetapi belajar dari kehidupan Yusuf hari ini bahwa ketika dia disertai oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah apa saja yang dia perbuat, Tuhan buat berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Lalu yang keempat, kita perlu pelajari bahwa kelimpahan di dalam hikmat. Kelimpahan di dalam hikmat kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-12. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bersama-sama dengan kami di sana ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan hikmat? Yang dimaksud dengan hikmat adalah pada waktu kapan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita di dalam hal apa? Dalam kita menyelesaikan masalah.
Jadi hari ini mungkin saja ketika kita menyelesaikan satu persoalan, menyelesaikan satu masalah, kita nggak bisa, kita nggak mampu, maka perlu yang namanya hikmat daripada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, berikan hikmat bagi saya, berikan pengetahuan bagi saya, berikan kepintaran bagi saya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Karena ada kalanya dalam masalah hidup ini banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Ada kalanya jalan buntu, kita nggak tahu harus bagaimana. Tetapi belajar dari Yusuf bagaimana dia kelimpahan di dalam hikmat pada waktu dia berdoa kepada Tuhan. Mimpi sekalipun dia bisa terjemahkan. Mimpi sekalipun dia tahu bagaimana caranya. Karena apa? Karena ada hikmat daripada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari ini mungkin saja ada jalan buntu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, Anda sudah tidak tahu apa yang Anda harus lakukan, tetapi hari ini belajar dari Yusuf bahwa dia diberikan kelimpahan akan hikmat dari Tuhan. Kita pun bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada saya supaya saya mampu menyelesaikan masalah ini, supaya saya mampu menyelesaikan persoalan ini. Karena apa? Karena hikmat yang daripada Tuhan adalah sempurna. Pada waktu kita minta hikmat kepada Tuhan, maka kita akan belajar, oh ternyata begini ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, pada waktu bulan Maret persisnya, itu ada kerinduan dalam hati saya sama Ibu. Bagaimana ya Tuhan untuk boleh menolong orang-orang yang kena dampak COVID ini. Tetapi di situ saya sama Ibu berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan harus bagaimana? Tuhan yang campur tangan. Lalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan inginkan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengirimkan orang-orang yang benar-benar boleh memberi, mensupport, menopang untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kasih tahu itu. Dan apa yang terjadi? Nah, ada satu orang yang dia bilang begini, Pak, kami mau mensupport untuk boleh membagi sembako. Nah, tetapi ketika minta dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat caranya. Ada orang-orang yang mensupport. Sekalipun ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan keuangan gereja ya Pak? Oh, saya bilang keuangan gereja ini iya memang pengaruh 50 sampai dengan 60%. Oh begitu ya Pak. Lalu bagaimana caranya Pak? Kok Bapak bisa melewati semuanya ini? Pada waktu berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang yang membangun. Tuhan kirimkan orang-orang yang mensupport sampai kita bisa memberikan sembako bagi orang-orang yang kena COVID-19 ini. Inilah namanya hikmat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya benar-benar pada waktu kita berdoa, Dia berikan hikmat, Dia berikan kepintaran bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang kita pelajari dari Yusuf. Pada waktu kita minta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran kepada kita supaya kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, apalagi kalau kita menghadapi hari-hari ini dalam persoalan new normal ini, kita mulai harus bagaimana ya Tuhan. Ya kalau di tempat kita, bagaimana kita sekarang lagi membangun di depan itu ada tempat cuci tangan. Karena itu hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita juga berdoa supaya Tuhan yang menolong. Tadi pagi sebelum saya berkhotbah ini ada orang yang WA saya, Pak, ada yang nyumbang masker Pak.
Wah, haleluya, ada yang nyumbang masker. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita nggak tahu dari mana datangnya, tapi Tuhan berikan dengan caranya Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang kirimkan orang-orang yang membangun, Tuhan yang kirimkan orang-orang supaya dia memberikan masker. Lalu saya tanya kepada orang itu ya. Lalu dia bilang, "Pak, jam berapa nanti ngirim maskernya?" Dia bilang sekitar jam 2-an. Tadi saya dengar bahwa sudah ada di bawah masker itu. Waktu kapan itu terjadi? Kita minta sama Tuhan hikmat daripada Tuhan, supaya hikmat yang daripada Tuhan itu diberikan kepada kita, sehingga pada waktu kita menerima hikmat itu ada jalan keluar. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Nah, kekasih Tuhan, maka hari ini saya mau sampaikan ada 4 hal yang kita perlu belajar dari Yusuf. Adalah yang pertama tadi, kelimpahan di dalam mengampuni. Kelimpahan di dalam mengampuni. Lalu yang kedua, kelimpahan di dalam apa? Di dalam kasih. Sekalipun dia digimanain, tetap mengasihi orang itu. Apalagi itu adalah saudara dia. Mungkin ada di antara Anda yang mungkin selama ini berseteru dengan saudara-saudara atau keluarga. Itu jangan sampai kasih Anda itu, kalau istilah sekarang itu, kehabisan kota. Tetapi biarlah kasih kita senantiasa melimpah-limpah bagi setiap orang. Lalu yang ketiga tadi kita belajar, dia kelimpahan akan berkat Tuhan. Kelimpahan akan berkat Tuhan. Lalu yang keempat tadi adalah kelimpahan dengan apa? Hikmat daripada Tuhan. Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini Anda boleh dibangun, Anda boleh dikuatkan, Anda boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan sudah dengar, supaya lewat doa kita diberikan kemampuan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari Yusuf bagaimana dia boleh mengalami kelimpahan Tuhan. Kelimpahan di dalam pengampunan. Dia bisa mengampuni orang lain sekalipun saudara-saudaranya membenci dia, bahkan mau membunuh, membuang dia, menjual dia, tetapi dia senantiasa ada kelimpahan di dalam mengampuni. Dan juga Tuhan, ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan, kami boleh belajar dari Yusuf ini supaya kami senantiasa boleh memiliki kelimpahan dari kasih. Dan juga Tuhan, dari kebenaran firman ini kami boleh belajar bagaimana Yusuf diberikan kelimpahan akan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kami rindu supaya berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ada kelimpahan akan hikmat Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami rindukan Tuhan, supaya benar-benar hikmat yang daripadamu Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar lewat firman Tuhan ini dapat memberkati, menguatkan kita semua. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa perjamuan kudus itu berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan segala dosa baik dalam pikiran, seluruh dosa-dosa kita disucikan. Maka kita perlu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kita bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita mengambil roti ini dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya akan membacakan satu ayat, yaitu satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
sesungguhnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita angkat satu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kekasih Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi di atas kepalamu. Mari renungkan kebaikan Tuhan, betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berkorban bagi kami, kami percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku kekasih, percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ambillah cawan saudara, dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala saudara. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anda telah disembuhkan. Jikalau ada di antara Anda yang hari ini hadir dalam perjamuan kudus ini, percaya yakini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Mari angkat cawan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang memampukan kami, bahwa pada waktu kami mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka yang jauh dengan Tuhan selama ini, mereka dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit Tuhan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap umat-Mu hari ini yang hadir dalam perjamuan kudus ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa berkat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita mau menerima berkat Tuhan.
Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Bapa kita dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.